harus memahami bahwasanya Kristen itu di dalam pandangan Paulus sendiri adalah kumpulan orang-orang yang hidup secara kafir. Jadi jangan Anda ngadi-ngadi mengatakan jemaat pertama, gereja yang pertama adalah Kristen. No, nonsense, bullshit. Makanya perlu belajar, bukan hanya kecepatan berbicara. Mulut dan otak itu harus sinkron, Bung. Jadi jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat Yahudi, bukan Kristen. Kumpulan orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk di dalam jemaatnya orang Yahudi sampai hari ini. Jadi jangan mimpi. Anda boleh lincah berbicara, tapi Anda tidak berdata. Oke? Nah, sekarang saya sadarkan kepada saudara, ketika saudara mengatakan Taurat itu hanya bayang-bayang, ilmunya dari mana? Dari orang Farisi kan? Nah, itulah kalian pengikut orang Farisi. Sementara Taurat itu adalah bayang-bayang, itulah orang Farisi. Ini semua punya berpikirnya agak kacau ya. Jadi orang Farisi itu berpikir bahwa Taurat itu adalah bayang-bayang. Di mana, di literasi mana yang mengatakan bahwa orang Farisi itu menganggap Taurat itu adalah bayang-bayang. Itu di mana? Anda cari seluruh tulisan-tulisan kuno, tidak pernah ada orang Farisi menganggap, bahkan dalam Midrash atau Talmud atau apa saja yang boleh Anda dapat dari keterangan Yahudi, ya, dari orang-orang Yahudi, bahwa orang Farisi menganggap bahwa Taurat itu adalah bayangan. Itu tidak pernah ada. Jadi ketika semua berusaha untuk mengatakan Taurat adalah bayangan sesuai dengan pemikiran Farisi, adalah salah. Nah, ini kan sudah mulai kacau berpikir. Ini namanya cocok logi, ya, mengucapkan sesuatu tanpa data. Dan kalau begini Anda percaya? Anda percaya kebohongan ini? Coba kita simak baik-baik. Saya ini merasa bahwa kayaknya kita tidak bisa diam hanya karena fitnahan atau upaya-upaya yang jenis seperti ini. Perlu kita dudukkan itu kebenaran. Jadi tidak pernah ada satu literasi yang mengatakan bahwa Farisi itu menganggap bahwa Taurat itu adalah bayangan. Kalau pandangan Paulus adalah benar, karena pemikiran itu ada pada Paulus. Jadi tidak ada hubungan Farisi, pandangan Farisi dengan kekristenan. Tapi saudara lihat bagaimana pandangan Suma dalam coba mengarahkan pemahaman orang atau coba untuk membangun salah satu pikiran atau penyesatan. Coba kita dengar selanjutnya. Tuhan memberikan pernyataan yang sangat luar biasa di dalam pemahaman orang Yahudi itu sendiri, bahwa Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu adalah jalan hidup yang siapapun yang menapaki daripada hukum Taurat itu dalam kehidupan orang Bani Israel, mereka akan mendapatkan hidup. Kristen di situ nggak ada. Anda mengatakan hukum Tuhan adalah bayang-bayang, itu mau Anda karena Anda Kristen. Tetapi orang Yahudi, di mana mereka adalah umat yang diangkat derajatnya oleh Tuhan, apakah pernah diajarkan Taurat itu bayang-bayang dan yang benar adalah ajaran Kristen? Mimpi. Itu mimpi tuh, Bung. Makanya Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, waspadalah kepada orang Farisi. Tapi kalau di Kristen, wahai orang Kristen, rangkulanlah dengan orang Farisi. Coba Anda lihat itu dari kacamata perspektif kerangka berpikir Anda aja dulu. Kristen berasal dari orang Farisi atau bukan? Kristen itu berasal dari orang Farisi atau bukan? Apa pandangan Suma? Apakah Kristen berasal dari Farisi? Apa itu Kristen? Kapan Kristen disebut Kristen? Siapakah yang memanggil kata Kristen? Nah, ini kan perlu kita pikirkan. Loh, Kristen berasal dari mana? Nah, kalau kita tidak menelusuri sejarah, ini kan penggiringan opini yang tidak masuk akal.
Kalau saya teliti baik-baik, ini ada kerusakan berpikir. Satu, berpikir tanpa data, ngomong tanpa tujuan. Ini yang disebut dengan kecepatan berpikir, kecepatan ngomong, kecepatan berpikir. Ini namanya kecepatan ngomong, tidak ada berpikir. Sebenarnya yang dia tunjukkan bukan ke Elia Miron, tapi dia tunjukkan kepada dirinya sendiri yang ngomong tanpa berpikir. Kan ini ngeri. Lalu saudara dengar, saudara ngangguk-ngangguk kepala, wah ini betul, ini hebat, ini apologet seperti ini hebat. Apa yang hebat? Cara berpikir begini apa yang hebat? Aduh. Ya. Tapi ya saya menghargai cara berpikir, saya menghargai. Tetapi kalau tidak ada literasi, tidak ada dalil, tidak ada pemikiran yang selaras dengan Alkitab, ini kan namanya karangan bebas. Suka-sukamu, cocok-cocok logi. Ya. Sebenarnya kekacauan berpikir. Kalau Farisi dengan Kristen itu dihubung-hubungkan. Rangkul Farisi. Loh, cara berpikirnya seperti apa? Coba kita berpikir, coba kita dengar kembali apa yang dia katakan ini. Bukan. Yes, orang Farisi. Siapa orang Farisinya? Paulus. Apa pembuktiannya? Pengakuan dari mulutnya sendiri. Di mana diterangkan? Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Ibrani asli dari keturunan Benyamin. Aku adalah orang Farisi. Kata Yesus, waspada. Ini waspada. Dan betul saja. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda cerdas, Anda orang terpelajar, satu-satunya pemain tunggal yang mendirikan agama, mendirikan sekte di luar daripada agama Yahudi yang dianut oleh Yesus, hanya Paulus. Sekte apa itu? Kristen. Orang Yahudi menyebutnya Nasrani. Itu diterangkan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Jadi tolong teman-teman Kristen mulai hari ini, Anda imani dan percayai bahwa jemaat pertama adalah Kristen, itu buyar. Tinggalkan itu adalah pembodohan. Jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus adalah kumpulan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang bersunat. Mereka yang ketika masuk ke bait suci bukan duduk di bangku, tetapi mereka berdiri untuk sujud di hadapan Tuhannya mereka. Sebelum masuk ke rumah ibadah mereka cuci kaki, cuci tangan, membasuh wajah dan seterusnya. Mereka wudhu. Sementara Kristen itu beda. Jadi jangan pernah mimpi jemaat mula-mula yang didirikan di atas batu karang itu adalah Kristen. Itu pembodohan. Catat itu. Jemaat yang didirikan Petrus adalah kumpulan orang-orang yang bersunat. Lihat cara berpikir Suma. Bahwa jemaat yang didirikan Petrus adalah orang-orang Yahudi, bukan Kristen. Ini kan kekacauan berpikir. Yang disebut Kristen itu bukan hanya Yahudi, tetapi yang disebut Kristen juga ada yang non-Yahudi. Contoh, Petrus melayani Kornelius yang bukan orang Yahudi. Artinya bahwa jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk Petrus layani tidak hanya orang Yahudi, juga orang yang non-Yahudi seperti Kornelius kasusnya. Jadi kekristenan itu ada Yahudi, ada non-Yahudi. Jadi kita tidak bisa berkata yang Yahudi itu bukan Kristen. Betul, Yahudi bukan Kristen, tapi Yahudi yang percaya Yesus adalah Yahudi Kristen. Dan non-Yahudi yang percaya Yesus juga adalah Kristen. Jadi di sini kan kekacauan berpikir. Kalau bilang Petrus itu membangun gereja, itu bukan Kristen. Berarti dia tidak memahami Kristen itu. Yang disebut Kristen itu siapa saja. Nah itu dia tidak paham. Dia pikir kalau Yahudi itu bukan Kristen. Lu Yahudi yang percaya Kristus itu Kristen. Maka harus paham dulu
apa arti Kristen. Loh, Kristen itu bukan agama pada awalnya. Kristen itu adalah panggilan. Panggilan kepada orang yang mengikuti Kristus. Dan kata Kristen itu tidak dinamakan oleh Paulus. Tidak. Paulus tidak menamakan Kristen. Kristen itu panggilan kepada pengikut Kristus dari orang-orang luar. Kalau saudara baca sejarah dan saudara jujur dengan apa yang sejarah katakan, kata yang pas dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 tentang sebut Kristen itu disebut bahwa di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kata disebut Kristen itu dari kata krematiso. Ya, dari kata kerja krematiso atau krematisai Kristianos. Artinya bahwa mereka memberi nama, ya, memberi nama kepada pengikut Kristus dengan istilah Kristianos. Ya. Oke lah, kalau begitu nama itu diberikan oleh orang lain, dari pihak lain, di luar dari orang Kristen. Nah, orang-orang para murid itu dipanggil sebagai krematisai Kristianos. Ya. Kalau kita lihat ya dalam sejarah ya tahun 116 Masehi, Tacitus itu juga ngomong demikian. Ya. Bahwa memang sebutan itu dari orang-orang luar yang berasal dari kata Kristus, ya. Jadi dianggap ini adalah orang-orang Romawi yang coba menyebut pengikut Kristus dengan kata Kristen tadi. Ya, jadi kita harus tahu ini nama Kristen itu bukan nama agama sebenarnya, tapi satu nama, sebuah ejekan kepada pengikut Kristus. Itu sebuah sindiran atau ejekan. Kalau saudara suka membaca sejarah, pada abad kedua Masehi juga ada Ignatius dari Antioquia, ya, ada Sextus Julius Africanus, dan ada beberapa penulis, ya. Dan Ignatius adalah uskup Antioquia yang hidup 107 Masehi, tahun 107 Masehi. Itu sebutan-sebutan ini diberikan oleh orang lain, bukan oleh orang Kristen itu sendiri. Jadi ini kita harus tahu. Jadi jangan sampai kita berusaha menggiring opini karena Paulus itu adalah orang Farisi, maka kelihatannya agama Kristen dengan Farisi ini kayaknya ada hubungan dekat karena Paulus adalah orang Farisi. Padahal dalam Filipi 3 kalau kita jujur membaca itu dengan konteks, bukan teks dan lepas dari konteks, itu kan suka-suka aja itu. Ya. Itu karena orang membaca Alkitab itu dia bangun cara berpikirnya, dimasukin ke dalam pemikiran-pemikiran Alkitab, padahal tidak sesuai. Biarlah teks, konteks, situasi, kondisi saat itu yang memberi penjelasan kepada kita. Bukan kita membangun satu pemikiran, coba mencocok-cocokkan. Tuhan menegur orang Farisi, karena orang Farisi mengajar bahwa Taurat adalah bayangan. Ini kan omong kosong dari mana? Cara berpikir dari mana? Ini kan kacau. Kekacauan semacam ini baru kita mengatakan ini adalah sebuah kebenaran. Kebenaran apa yang kamu bawa? Apa yang sedang kamu pikirkan? Ini kan bisa
bisa merusak cara berpikir begini. Tapi nggak apa-apa. Upaya-upaya semacam itu saya hargai. Tetapi kalau upaya itu hanya ingin menjatuhkan tanpa mencari kebenaran, semacam ini cara berpikirnya. Rusak pemikirannya. Ya. Rusak pemikirannya. Ya. Jadi ya jangan sampai, karena Paulus berkata apa? Paulus mengatakan bahwa dia adalah orang yang disunat, orang Farisi dan sebagainya. Itu adalah sampah. Kau anggap rugi. Dulu kau anggap untung, tapi sekarang kau anggap rugi. Jadi bagaimana Paulus sedang membangun pemikiran kepada pengikut-pengikut Kristus dengan menyambungkan Farisi dengan Kristen. Itu adalah pikiran Suma. Itu bukan pikiran Alkitab. Itu bukan narasi Alkitab. Itu bukan ajaran firman Allah. Anda sedang membawa pemikiran yang salah. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman ini yang Kristen mendengar ini kelihatan betul. Itu namanya pemikiran falase, ya. Ya, itu logika falasi, cara berpikir seperti itu. Ya, coba saudara perhatikan ini. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita belajar, ya. Ya. Mereka adalah praktisi Torah. Ya, catat. Sehingga ketika Anda mengatakan kami adalah Kristen awal mula dari muridnya Yesus, itu bohong. Paulus mendirikan sekte di Antioquia itu karena dia mengaku dia diutus sebagai rasul kepada orang-orang yang tidak bersunat. Maka jemaat pertama, orang-orang yang tidak bersunat, memakan babi, adalah Kristen, dan itu tidak ada korelasinya dengan pengajaran Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba, yang dimaksud tidak lain adalah Paulus in the gang. Silakan Anda bantah. Oke. Serigala-serigala itu adalah Paulus. Serigala-serigala adalah Paulus. Kok bisa? Apa hubungannya serigala dengan Paulus? Persoalan-persoalan yang disebutkan oleh Yesus ada hubungannya di mana? Nah, ini belum sampai ke situ. Tetapi penjelasan saya tadi jelas bahwa dia menganggap bahwa Paulus itu adalah orang yang membangun sekte Kristen. Enggak, Paulus tidak pernah menyebut bahwa sekte Kristen itu, kata Kristen itu dari dia, tidak pernah. Ya, jadi jangan pernah berusaha untuk mengatakan bahwa semacam ada penggiringan ke sana. Ya. Dan hati-hati, makan babi adalah Kristen. Kita harus tahu bahwa Petrus itu juga adalah Yahudi. Ya, Paulus juga adalah orang Yahudi. Ya, mereka tahu itu semua. Ya. Nah, itu persoalannya ada lain lagi. Ya, nanti untuk masalah makan babi dan sebagainya, mungkin saya ada sedikit, kalau saudara cari konten saya bahas tentang itu. Tapi hari ini saya cuma bahas mengenai masalah yang dipikirkan oleh Suma itu sangat lain sekali. Ya. Jadi coba mengaitkan antara Farisi dan kekristenan itu sudah tidak masuk. Ya, tidak ada korelasinya. Ya. Apalagi Kristen merangkul Farisi dan sebagainya. Dan semua narasi tadi itu tidak ada kebenaran sama sekali. Semoga saudara bisa dicerahkan. Nanti jumpa saya di part-part berikutnya. Saya percaya akan sangat memberkati kita semua, dan tolong di-share ini kemana saja. Supaya ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, menjadi kekuatan iman untuk kita. Saya, Pendeta Abe, mengucapkan shalom. Tuhan berkati kita semua. Yes, haleluya. Salam toleransi, salam kasih, salam
saling menghormati, dan kita tetap semangat anak bangsa yang dicerdaskan. Yes.